Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang sujud sahwi, tilawah dan juga syukur. Sujud sahwi bila disederhanakan, sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang mengerjakan sesuatu, baik rukun maupun sunnah. Ketika ia sholat, sujud ini dilaksanakan 2 kali sebelum salam, yang artinya adalah jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Yang berikutnya yaitu alasan dilakukan sujud sahwi ini. Ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu berlebihan dalam rakaat sholat, yang maksudnya sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya, bahwa seringkali manusia ragu dengan jumlah sholat yang sudah dikerjakannya. Begitupun ketika ia sadar bahwa ia sudah kelebihan dengan rakaat sholat tersebut. Dan yang kedua, salam sebelum sempurna sholat rakaat. Dan yang ketiga, lupa membaca tasyahud pertama atau awal, yang dimana kondisi ini seringkali terjadi kecuali pada sholat subuh. Biasanya kelupaan membaca tasyahud pertama juga diiringi kelupaan jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakannya, dan ini seringkali terjadi. Yang selanjutnya yaitu tata cara sujud sahwi. Yang pertama yaitu jika yang terjadi adalah kelebihan dalam jumlah rakaat sholat, maka sujud sahwi dikehendaki untuk dilakukan setelah sholat. Dan yang kedua, jika hal yang terjadi adalah tidak dikerjakannya di tasyahud awal, maka kekurangannya telah digantikan dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu apabila sudah terlanjur mengucapkan salam, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam, gunakan 2 kali sebelum salam, yang artinya adalah jika ternyata dua sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Dan yang berikutnya tadi alasan dilakukannya sujud sahwi, ada beberapa alasan. Yang pertama, berlebihan dalam rakaat sholat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seringkali manusia ragu dengan jumlah sholat yang sudah dikerjakan. Begitupun ketika ia sadar bahwa ia sudah kelebihan rakaat sholatnya. Suatu contoh, kita sedang sholat maghrib, tapi yang sholat maghrib itu biasanya kita sholatnya 3 rakaat, kita menjadi 4 rakaat itu. Dan yang berikutnya yaitu salam sebelum sempurna rakaat sholat. Yang contohnya, kita belum selesai sholat tapi kita sudah salam duluan. Misalnya kita menunaikan sholat asyar, tapi yang rakaat kedua kita lupa kalau rakaat kedua yang kita salamnya itu 4 rakaat baru salam, rakaat kedua bisa salam, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu lupa membaca tasyahud
pertama atau awal. Kondisi ini seringkali terjadi kecuali pada sholat subuh. Biasanya kelupaan membaca tasyahud pertama juga diiringi kelupaan jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakan. Dan yang berikutnya yaitu tata cara tata cara sujud sahwi. Yang pertama, jika yang terjadi adalah kelebihan dalam jumlah rakaat sholat, maka sujud sahwi dikehendaki untuk dilaksanakan setelah sholat. Dan yang kedua, jika hal yang terjadi adalah tidak dikerjakannya tasyahud awal, maka kekurangannya tadi digantikan dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan yang terakhir, apabila sudah terlanjur mengucapkan salam, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah sholat. Yang selanjutnya yaitu tentang tilawah. Artinya pembacaan Al-Quran dengan baik dan indah, di mana seseorang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan nada yang sangat merdu dan sangat indah. Secara umum, kata tilawah sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya ada keutamaan tilawah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan tilawah dan dari mempelajari Al-Quran ialah di antara keutamaan tilawah dari mempelajari Al-Quran yaitu sebagai berikut. Membaca Al-Quran dengan baik ketika menjalankan sholat maupun di luar menjalankan sholat. Tetap mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Dan yang ketiga, orang yang bertilawah Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Allah pada hari kiamat. Kata tilawah pun dari berbagai derivasi atau variasi, maknanya dalam Al-Quran terulang atau disebutkan sebanyak 63 kali. Dalam Al-Quran, kata tilawah ini dalam beberapa kitab mengandung makna bukan sekedar membaca atau qiraah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada nabinya, apa yang menjadi kewajiban kamu harus sabar dan bersabar dengan kelompok miskin yang beriman dan orang-orang yang terus-menerus menyeru kepada Tuhan. Jadi, tilawah memiliki arti pembacaan atau ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Tilawah menurut istilah adalah mengikuti petunjuk
dan aturan-aturan kitab suci. Ini berarti keharusan dan berkeseimbangan dalam memahami makna dan kebenaran-kebenaran atau hakaiknya dalam hati. 4 ayat Al-Quran yang mengandung kata tilawah, hubungan konsep tilawah terhadap pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu tadi sudah saya jelaskan arti pembacaan tilawah, yaitu pembacaan Al-Quran dengan baik dan indah. Secara umum, kata tilawah tadi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun khususnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah menjelaskan keutamaan tilawah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan tilawah dan mempelajari Al-Quran ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan baik ketika menjalankan sholat maupun di luar menjalankan sholat. Tetapi mendapat pahala di luar menjalankan sholat dan tetap mendapat pahala karena membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang baik. Dan tadi yang terakhir, orang yang bertilawah Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Saya akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud syukur memiliki arti, yaitu sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar dari mara bahaya. Jumhur ulama sependapat ikhwal sunatnya mengerjakan sujud syukur disunahkan dalam 2 kondisi, di mana kondisi yang pertama yaitu ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru, seperti seseorang yang mendapat hidayah masuk Islam atau umat Islam mendapat pertolongan atau kelahiran anak dan lain-lain. Dan yang kedua, ketika tercegah atau terhindarnya musibah seperti selamat dari kecelakaan, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, selamat dari pembunuhan dan lain-lain. Hikmah sujud syukur ada tiga hikmah sujud syukur. Hikmah yang pertama yaitu manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena sesungguhnya ialah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah atau khilaf dan lupa harus segera memohon memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Yang kedua yaitu hikmah berikutnya, yaitu kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Dan hikmah selanjutnya, ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi sujud syukur itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah. Misalnya saja kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, kita terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala mara bahaya yang menimpa kita. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu terhindar dari kecelakaan pesawat maupun terhindar dari contohnya kebakaran, terus terhindar dari pembunuhan, dan kita bisa selamat, kita bisa melakukan sujud syukur. Ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru, seperti seorang yang mendapatkan hidayah, masuk Islam, atau umat Islam mendapat pertolongan atau kelahiran anak dan lain-lain, itu juga bisa melakukan sujud syukur. Ketika tercegah atau terhindarnya musibah seperti tadi yang saya jelaskan, kecelakaan pesawat, ya itu juga bisa sujud syukur. Jadi kesimpulannya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan kenikmatan dan kesenangan, atau karena terhindar dari mara bahaya. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.